Mahem Wapat apa pesan bawah Rahimam pundari kaksir Sabahia biantara suci Om kesama dewa Suara perannya kita angkara Mamuja suara papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manasu dosa permadat kesamam Om santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Di antaranya adalah praktisi hukum soroti laporan Aruki terhadap BTID atas dugaan korupsi dan SHGB ilegal ke Kejati, Bali. Aliran Tukad Rangda di Sesetan telah bebas tumpukan sampah. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Dwi Priawan, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia Aruki resmi melaporkan PT BTID atas dugaan tindak pidana korupsi, manipulasi lahan, penerbitan sertifikat hak guna bangunan SHGB ilegal hingga dugaan perusakan lingkungan mangrove ke Kejaksaan Tinggi Bali dan Panitia Khusus Pansus Trap DPRD Bali pada Rabu 13 Mei 2026.
Langkah tersebut menyusul laporan serupa yang sebelumnya disampaikan Aruki Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Senin 11 Mei 2026. Laporan itu menyoroti berbagai persoalan hukum yang diduga terjadi dalam pengelolaan kawasan yang melibatkan PT Bali Turtle Island Development (BTID). Isu tersebut kini menjadi perhatian publik karena dinilai berkaitan dengan tata ruang, legalitas lahan, hingga dampak lingkungan di Bali. Advokat sekaligus praktisi hukum Ida Bagus Kiano menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran hukum wajib diproses sesuai aturan yang berlaku. Namun ia mengingatkan agar penegakan hukum juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang dapat timbul apabila seluruh rencana pembangunan di kawasan tersebut dihentikan. Menurut Ida Bagus Kiano, kawasan itu sebelumnya direncanakan mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus KEK, sektor keuangan. Selain itu, BTID disebut menyiapkan sekitar 5 hingga 6 hektar lahan untuk mendukung program penanggulangan sampah di Bali. Ia juga menyinggung kontribusi perusahaan terhadap masyarakat sekitar, termasuk bantuan kepada desa adat dan penyerapan tenaga kerja lokal, yang disebut mencapai sekitar 54% dari total pekerja. Karena itu ia menilai persoalan tersebut perlu dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek hukum semata tetapi juga dari sisi dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat Bali. Dari aspek hukum sudah tentu dan sudah harus setiap pelanggaran hukum ditindaklanjuti. Soal proses nanti berhasil dan tidak berhasil itu kan kita lihat dalam perjalanan, ya. Nah cuma saya berpendapat ini ada dampak yang lebih besar ditimbulkan kalau perjuangan kita berhasil sehingga semua dibatalkan yang sudah terjadi atau yang akan terjadi. Satu contoh, di situ rencananya ada CAT ya. Di situ juga akan direncanakan memakai tanah BTID 5 hektar atau 6 hektar untuk menanggulangi masalah sampah. Desa Adat Serangan juga diberikan bantuan tanah. Waktu saya diundang ke sana, waktu masih di Dewan, saya diundang ke sana, saya mengikuti, bahkan saya banyak juga mengoreksi, dia berikan penjelasan. Apa peranan saudara kepada masyarakat? Ya jelasan sudah memberikan itu. Ini kan harus dilihat juga dampak dari ini. Kalau memang dampaknya lebih menguntungkan perjuangan kita, ya harus itu yang digolkan. Tetapi kalau dampaknya banyak membuat tenaga kerja hilang dan rencana buat pengelolaan sampah tidak jadi, kalau tanahnya bermasalah, terus rencana menjadi sumber keuangan dunia kayak di Dubai itu batal, nah ini kan ada dampaknya juga harus dipelajari. Penegakan hukum tetap harus dijalankan terhadap setiap dugaan pelanggaran yang terjadi di Bali. Namun di sisi lain pemerintah dan seluruh pihak terkait juga diingatkan agar mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan masa depan pembangunan Bali secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan besar. Yana, Bali TV. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan ketahanan pangan menjadi faktor utama yang menentukan keberlangsungan sebuah negara. Hal ini disampaikan saat menyampaikan pidato dalam acara Panen Raya Jagung Serentak di Tuban, Jawa Timur Sabtu 16 Mei. Menurutnya tidak ada negara yang mampu bertahan tanpa produksi pangan yang aman dan berkesinambungan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan ketahanan pangan menjadi faktor utama yang menentukan keberlangsungan sebuah negara. Hal ini disampaikan saat menyampaikan pidato dalam acara Panen Raya Jagung Serentak di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Sabtu 16 Mei. Menurutnya, tidak ada negara yang mampu bertahan tanpa produksi pangan yang aman dan berkesinambungan, terlebih di tengah kondisi geopolitik dunia yang tidak stabil. Prabowo mengatakan pandangannya soal pentingnya pangan didapat dari pengalaman mempelajari sejarah dan tata kelola negara. Kepala negara menilai produksi pangan tidak cukup hanya berhasil dalam satu musim panen, tetapi harus terus terjaga dalam jangka panjang. Tidak mungkin suatu negara bertahan survive tanpa
produksi pangan yang lancar, yang aman, yang berkesinambungan. Bukan sekali panen bagus, besok-besoknya tidak bagus. Kita kalau mau berangkat operasi tempur, yang kita cek bukan peluru. Kita cek peluru, tapi kita cek dulu. Ada beras nggak? Prabowo juga dalam kesempatan itu menekankan pentingnya peran petani dan nelayan bagi bangsa. Ia menilai kedua kelompok itu merupakan produsen pangan utama yang menopang kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Aliran Tukadrangda di Sesetan telah bebas tumpukan sampah. Kami segera kembali dengan laporan yang sesaat lagi. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling to Kuah Balung and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Start to leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. Empat. Tumpang alit-alit iki papat. Ngangen sampian busung medulang lindung wasani nganggo bayu kan ora tropical pop langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil. informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba. Pemirsa, unggahan di medsos tentang tumpukan sampah mengalir di Tukadrangda, Kelurahan Sesetan,
Kecamatan Denpasar Selatan sempat viral di dunia maya. Berdasarkan pantauan tim liputan Bali TV, kini kondisi sudah bersih dan bebas dari sampah. Berdasarkan pantauan tim liputan Bali TV, Minggu pagi 17 Mei 2026, Tukadrangde mengalir dari Kelurahan Panjer, melintasi Desa Sidakarya, Kelurahan Sesetan, dan berakhir Muara Tahura. Kondisinya sempat viral di media sosial saat sungai ini dipenuhi tumpukan sampah. Kondisi kota Denpasar beberapa hari terakhir sempat hujan. Dampaknya secara langsung aliran sungai ini mendapat sampah kiriman dari hulu. Namun kondisi saat ini Tukadrangde sudah terlihat lebih bersih, namun beberapa titik masih dijumpai kantong sampah. Menurut warga yang enggan disebutkan namanya, tumpukan sampah mengalir sudah mendapat penanganan dari instansi terkait sehingga sungai sudah bebas dari sampah. Di sepanjang aliran Tukadrangde, dengan bantaran banyak terdapat pemukiman padat warga sehingga rentan terjadi pembuangan sampah secara tidak bertanggung jawab. Di tengah pembatasan pembuangan sampah ke TPA Suwung, dengan mengoptimalkan mengolah sampah berbasis sumber, pengawasan dari tingkat terbawah hingga instansi terkait sangat diperlukan agar penanganan sampah optimal dan menghindari warga membuang sampah sembarangan ke sungai. Winata, Bali TV. Pemprov Bali mengoptimalkan pungutan wisatawan asing PWA sebesar Rp150.000 setelah tahun lalu berhasil meraup total Rp369 miliar. Kolaborasi dengan Konsulat Jenderal Negara Asing serta agen perjalanan dan maskapai juga dilakukan untuk menyiapkan integrasi PWA. Pemerintah Provinsi Bali memperkuat optimalisasi pungutan wisatawan asing atau PWA sebesar Rp150.000. Gubernur Bali Wayan Koster di Denpasar Sabtu 16 Mei mengungkapkan, sepanjang 2025 total pungutan wisatawan asing mencapai Rp369 miliar dari 2,4 juta turis mancanegara. Pemprov Bali akan mengundang 34 konsul jenderal negara sahabat pada 21 Mei mendatang dengan menggandeng 8 agen perjalanan besar dunia dan maskapai internasional untuk mengintegrasikan sistem PWA pada setiap transaksi perjalanan. Rekomendasi dari Bapak Jaksa Pemuda Intel pertama adalah perda ini betul-betul ditegakkan. Jadi artinya karena itu wajib, maka harus ditegakkan betul kepada wisatawan asing agar membayar. Nah, tapi tentu saja tidak bisa kita terlalu endorsement, nanti bisa kontraproduktif. Pelan-pelan, jangan baru 2 tahun. Wayan Koster menegaskan sistem PWA telah berjalan secara digital atau non-tunai melalui aplikasi dan situs Love Bali. Dana yang masuk langsung ditransfer ke rekening Bank Pembangunan Daerah Bali, kemudian diteruskan ke kas daerah Pemprov Bali sehingga tidak memungkinkan adanya penyelewengan. Dana PWA dialokasikan untuk pelestarian budaya, perlindungan lingkungan alam, serta perbaikan infrastruktur pada sektor pariwisata di Pulau Dewata. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara mewartakan. Kami akan segera kembali dengan informasi sinergi TNI pemerintah perkuat ekonomi desa. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Emco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang
penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berpelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih penyungsung sejebak jagat pejen. Pengumpul detail selaku anggaran pengalian di pengumpul jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Sudah dite pasti kesempatan. Iya, jelas setengah 3 ngatos papat ring Bali tip. Pemirsa, dalam rangka mempercepat pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput, Panglima Komando Daerah Militer Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Pik Budiakto mengikuti video conference peluncuran nasional pembangunan 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dari Nganjuk, Jawa Timur tersebut berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia termasuk wilayah Kodam 9 Udayana pada Sabtu 16 Mei 2026. Di wilayah Kodam 9 Udayana yang mencakup Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, dan Nusa Tenggara Timur NTT, program ini telah berhasil membangun sebanyak 166 unit KDKMP. Rincian pembangunan tersebut tersebar di Nusa Tenggara Timur, 73 unit, Nusa Tenggara Barat, 55 unit, dan Bali, 38 unit. Kegiatan Pitkom di lingkungan Kodam 9 Udayana dihadiri oleh Gubernur Bali Wayne Koster, jajaran pejabat utama Kodam yang meliputi Rindam, Kapok Sahu, Pangdam, para asisten Kasdam, Kasidam, dan Kapendam. Turut hadir pula melalui Pitkom seluruh jajaran Danrem 161 Wirasakti NTT, Danrem 162 Wirabakti NTB, dan Danrem 163 Wirasatya Bali, beserta Forkopimda daerah, tokoh masyarakat, dan perwakilan koperasi setempat. Presiden RI dalam arahannya menegaskan bahwa Presiden pada Sabtu 16 Mei 2026 meresmikan operasional 1061 unit KDKM dari 9.000 unit yang sudah dibangun. Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bukan sekadar proyek pembangunan fisik semata, melainkan sebuah ekosistem penggerak ekonomi rakyat yang strategis. Keterlibatan berbagai kementerian, lembaga negara, hingga badan usaha milik negara BUMN dinilai krusial untuk memastikan koperasi-koperasi ini dapat beroperasi secara profesional, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga desa. Presiden Prabowo menegaskan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih menghadirkan akses permodalan yang adil berupa kredit usaha rakyat dengan bunga rendah. Ini adalah langkah strategis untuk menyamakan kekuatan ekonomi desa agar sejajar dengan kota.
KDKMP akan menjadi jembatan bagi para petani dan pelaku usaha mikro untuk memasarkan hasil bumi mereka secara langsung dan menguntungkan. Selain itu, pemerintah menjamin keterjangkauan kebutuhan pokok melalui subsidi tepat sasaran di koperasi ini, sehingga kesejahteraan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sementara pada kesempatan tersebut, Majen TNI Pik Budiakto menyatakan bahwa tujuan utama pembangunan KDKMP ini sejalan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, serta instruksi Presiden Prabowo Subianto yaitu untuk menghidupkan kembali roda ekonomi kerakyatan dari tingkat paling bawah, yakni desa dan kelurahan. Kodam 9 Udayana berkomitmen penuh mendukung keberhasilan program ini. Pangdam menambahkan kehadiran KDKMP 166 unit dengan kondisi pembangunan sudah mencapai 1000% di Bali. Nusra adalah bukti nyata sinergi TNI dengan pemerintah pusat dan daerah. Ini tidak hanya bertugas menjaga kedaulatan negara, tetapi juga membantu mengatasi kesulitan rakyat melalui pemberdayaan ekonomi. Pangdam berharap melalui KDKMP, kesenjangan ekonomi antara kota dan desa dapat berkurang. Dan lebih daripada itu, koperasi ini bisa menjadi motor penggerak baru untuk membuka lapangan pekerjaan bagi generasi muda di desa yang bekerja di KDKMP. Jika ekonomi desa kuat, maka stabilitas, keamanan, dan ketahanan nasional juga akan semakin kokoh. Peluncuran ini menandai babak baru dalam upaya kolektif bangsa untuk menguatkan fondasi ekonomi dari desa dengan TNI sebagai salah satu pilar pendukung utamanya. Pertama, saya mengucapkan puji syukur dan bahagia pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama secara virtual peresmian operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Untuk saat ini, khususnya di Bali tadi sudah disampaikan, kita sebanyak 38 titik, terus kemudian di seluruh Udayana sudah lebih dari 200 titik yang akan siap, dan hari ini pun sudah siap sekitar 200 lebih. Pemdam 9 Udayana melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyebut dana kedaulatan Indonesia atau Sovereign Wealth Fund yang dikelola melalui keterbentukan dana antara masuk 5 besar dunia dalam waktu relatif singkat. Nilai aset yang dikelola oleh dana antara diklaim telah menembus angka psikologis yang sangat signifikan di kancah global. Presiden Prabowo Subianto memuji keberhasilan Danantara dalam mengelola dana kedaulatan atau Sovereign Wealth Fund. Prabowo saat berpidato dalam peresmian operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu 16 Mei mengatakan nilai aset yang dikelola Danantara mencapai 1.000 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan nilai aset itu membuat posisi Danantara melampaui sejumlah sovereign wealth fund negara lainnya di dunia, seperti Qatar, Arab Saudi, dan Singapura, meskipun baru terbentuk pada tahun 2025 lalu. Dana kedaulatan kita mungkin sekarang adalah ke-6 terbesar di dunia. Aset yang kita kelola sekarang 1.000 miliar dolar aset yang kita kelola. Saudara-saudara, kita sekarang ya 1, 2, 3, kita kelima. Kalau di sini kita kelima terbesar di dunia. Baru dibentuk tahun 2025. Selain mengelola aset makro, Presiden juga mengungkap peran Danantara dan Kementerian Keuangan dalam mengintervensi kebijakan mikro. Salah satunya memangkas bunga program PNM Mekar atau Super Mikro yang semula mencekik di angka 22 hingga 24% menjadi di bawah 10%. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Asfar Muhammad Robani, Irfan Syah Nasution, Kantor Berita Antara mewartakan. Pedagang tanaman hias di Denpasar semakin diminati masyarakat. Kami segera kembali dengan informasinya.
Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Puninggi pemarjang disampun anak ke alit menek kulit. Metapang kalau kebaos, mepandes utawi misangi, kramo, antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangkite miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Saksikan Bali Playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, di tengah pesatnya pembangunan perkotaan dan menjamurnya pusat perbelanjaan modern, eksistensi pedagang tanaman hias di Kota Denpasar tetap bertahan dan terus diminati masyarakat. Deretan pedagang tanaman hias yang tersebar di sejumlah kawasan di Denpasar, seperti salah satunya di Jalan Hayam Wuruk, ramai dikunjungi warga yang mencari berbagai jenis tanaman untuk mempercantik rumah maupun tempat usaha. Beginilah suasana pedagang tanaman hias di sepanjang Jalan Hayam Wuruk Denpasar. Nampak terlihat para pembeli mendatangi para pedagang tanaman hias. Hal ini sekaligus membuktikan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan hijau. Menjadi salah satu faktor yang membuat usaha tanaman hias tetap hidup. Salah satu pedagang tanaman hias asal Sragen, Jawa Tengah, Herman, mengatakan tidak hanya tanaman untuk dekorasi rumah. Permintaan tanaman untuk kebutuhan taman hotel, villa, restoran, hingga perkantoran juga terus meningkat seiring berkembangnya sektor pariwisata di Bali. Herman mengaku saat ini jenis tanaman yang banyak diminati antara lain mawar, monstera, aglonema, palem, bonsai, hingga berbagai tanaman peneduh. Selain menjual tanaman, sebagian pedagang juga menyediakan pot, pupuk, media tanam, hingga jasa penataan taman untuk menarik minat konsumen. Meski persaingan usaha semakin ketat, penjualan tanaman hias masih cukup stabil. Tidak hanya dari Denpasar, pembeli banyak datang dari Badung, Tabanan, dan Gianyar.
Saat akhir pekan dan musim liburan, Herman mengaku penjualan tanaman hias melonjak dibandingkan hari-hari biasa. Enggak. Ya kalau hari-hari biasa ya biasa. Kalau hari Sabtu Minggu masih datang ya banyak orang libur ya. Orang libur bertanam ya berapa 1 juta ke atas lah gitu ya. Ya untuk penjualannya ya. Menurutnya masyarakat kini mulai kembali gemar menghias rumah dengan tanaman karena memberikan suasana sejuk dan nyaman. Yana, Bali TV. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis MBG menjadi penggerak baru ekonomi desa dengan menciptakan perputaran uang hingga 10,8 miliar rupiah per tahun di setiap desa. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu 16 Mei 2026. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis MBG menjadi penggerak baru ekonomi desa dengan menciptakan perputaran uang mencapai 10,8 miliar rupiah per tahun di setiap desa. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu 16 Mei. Menurutnya, angka tersebut jauh lebih besar dibanding dana desa yang sebelumnya rata-rata hanya sekitar 1 miliar rupiah. Menurut Presiden, dampak MBG tidak hanya menyasar pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menghidupkan rantai ekonomi desa mulai dari petani, peternak, hingga pelaku UMKM lokal. Saudara-saudara, satu desa 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Meski begitu, Presiden mengakui pelaksanaan program berskala besar tentu menghadapi berbagai tantangan dan persoalan yang harus terus dibenahi. Prabowo juga mengingatkan seluruh unsur pemerintahan agar menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Asfar Muhammad, Irfan Syah Nasution, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan menepis stres dan mohon jodoh di Pura Kayangan Kedatuan Raksasi. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Nih, awaknya hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awaknya nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula punya Nyai. Betul ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awaknya. Apa? Mau pijat kata? Oh, mau pijat. Bawayan kayak di rumah matajan matuakan. Dan ini subane gelam kokenya awaknya nih makata lo. Awaknya nih makata. Awaknya sing koda, awaknya sing idawak kenjang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar,
Tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Masih lagi sih, kita nggak wakil. Kene be, kene ini awaknya makatang, awaknya bermedati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini sih bicarkan awaknya jangan beli, langise ada jangan. Wah, si lagi gini ada ngorek tempe semangatnya kangon. Melarang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besok beli lo. Memelan nih. Memelan, jangan nggak dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleur, ematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bancang sakit pokoknya menggenang kasihatnya nih. Nih, mana gitu? Ini kan sana kona tanaki, awaknya sih kita kona. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya kita nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar kakak lain nyai. Beli. Baik. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suku wibawo tan kewawo dening pejah gereha astro gereha setri ngeten ya. Ane kadua eka dua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Jawin mari kurang dari mati di Bali kalpaganya lalu kan deweka teleponnya nadi seru bilang wai ngai bisa semangat meguli kota Paris atot engi portu sing ngelah pipes. Pemirsa, melukat merupakan salah satu prosesi pembersihan diri secara spiritual yang sangat dikenal dalam kehidupan umat Hindu di Bali. Tradisi ini dipercaya mampu membersihkan pikiran, hati, dan energi negatif melalui media air suci yang digunakan dalam prosesi pengelukatan.
Salah satu tempat melukat yang kini banyak dikunjungi pemedek yakni Pura Kayangan Kedatuan Raksasidi yang berada di Banjar Soka Kawan Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Kata melukat berasal dari kata sulukat yang terdiri dari kata su yang berarti baik dan lukat yang berarti penyucian. Prosesi ini umumnya dilaksanakan pada hari-hari suci seperti Purnama, Tilem maupun Kajang Kliwon yang dipercaya memiliki energi spiritual kuat untuk proses pembersihan diri secara skala dan niskala. Sejarah keberadaan Pura Kedatuan Raksasidi bermula sekitar tahun 1990-an. Pada masa itu masyarakat sekitar bersama sejumlah orang yang melakukan meditasi di kawasan Puncak Kedaton sering melihat cahaya terang dari kejauhan. Setelah ditelusuri, cahaya tersebut ternyata berasal dari area Beji Kedatuan. Karena fenomena itulah tempat ini awalnya dikenal dengan nama Beji Sinar. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pemedak datang untuk melakukan pengelukatan di tempat tersebut. Sumber mata air yang digunakan diyakini berasal dari Gunung Sangyang dan dipercaya memiliki kesucian spiritual. Setelah melalui proses penataan dan pemugaran cukup panjang, akhirnya berdirilah Pura Kedatuan Raksasidi seperti yang dikenal saat ini. Secara umum, kawasan pura dibagi menjadi dua bagian utama. Pertama, area Beji yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan pengelukatan. Dan kedua, area utama pura yang digunakan untuk persembahyangan baik sebelum maupun sesudah prosesi melukat dilakukan. Sebelum melaksanakan persembahyangan dan pengelukatan, pemedak terlebih dahulu wajib melakukan matur piuning di dukuh, tempat berstananya Ide Dukuh Sakti. Prosesi ini bertujuan memohon izin dan keselamatan sebelum memasuki area pengelukatan. Setelah itu, pemedak dapat turun menuju area Beji untuk menjalani prosesi melukat di setiap pancoran yang tersedia. Sesudah pengelukatan selesai dilakukan, pemedak kembali bersembahyang untuk matur suksema atau menyampaikan rasa terima kasih karena telah diberikan kelancaran dan berkah selama prosesi berlangsung. Dalam prosesi tersebut, pemedak juga biasanya memohon maaf atas berbagai kesalahan yang pernah dilakukan, terutama kepada orang tua yang telah melahirkan dan membesarkannya. Ritual kemudian dilanjutkan dengan memeluk patung lembu yang menjadi simbol Ibu Pertiwi sebagai bentuk penghormatan terhadap alam semesta. Sebelum melukat, pemedak juga perlu mempersiapkan sarana upekara seperti 3 buah pejati, canang, perlengkapan sembahyang lainnya, serta pakaian ganti. Selain kesiapan fisik, kesiapan batin juga menjadi hal penting agar prosesi melukat dapat dijalani dengan penuh ketulusan dan makna spiritual. Pertama, ada pengelukatan seperti Sentano, ada Ratu Miang Sakti, sampai ke Siwa yang terakhir. Begitu setelah nanti mengadakan pengelukatan di bawah, di antara 17 pengelukatan yang telah yang lakoni. Begitu setelah itu baru nanti persembahyangan di sini di atas. Di luar yang namanya Luhur Kedatuan Raksasidi. Setelah itu persembahyangan pertama dulu di Buddha. Kalau di Buddha, di sana minta kelancaran rezeki sama Dewi Ketin. Kalau pertama di sini, setelah itu ambil kertas 1 bakar. Setelah bakar baru ke lemungan dini. Kalau di lemungan dini maknanya yang apa nanti yang paling berharap itu mungkin segala-galanya apapun bentuknya itu mohon sama beliau yang ada di sana. Setelah itu nanti baru naik ke Siwa. Kalau di Siwa, apa didoakan tadi di lemungan dini tadi, kalau di Siwa tolong sampaikan kepada leluhur Bapak Ibu sendiri, biar ikut beliau mendoakan apa diharapkan cepat dikasih anugerah. Di Pura Kedatuan Raksasidi terdapat sejumlah pancoran yang memiliki makna dan fungsi spiritual berbeda-beda. Pancoran Ide Dukuh Sakti dipercaya sebagai pengelukatan pikiran inguh atau pengelukatan untuk mengurangi stres dan beban pikiran. Pancoran Sangyang Pewenang Tape dikenal sebagai tempat memohon keturunan. Selain itu terdapat kelebutan Bunda Kanjeng Ratu untuk memohon karisma dan wibawa. Kelebutan Ratu Niang Sakti untuk memohon kesembuhan, pengelukatan Buddha untuk memohon kebijaksanaan, serta pengelukatan Sang Hyang Semara yang dipercaya sebagai tempat memohon jodoh dan pengasihan. Tidak hanya itu, terdapat pula pengelukatan Dewi Gangga untuk memohon petunjuk spiritual, pengelukatan Brahma untuk memohon petunjuk pengesengan, serta pengelukatan leluhur yang dipercaya sebagai tempat memohon pengampunan dan leluhur
dan pelepasan kutukan. Sementara itu, pengelukatan Ratu Biang Mas Melanting menjadi tempat pemedak memohon kelancaran rezeki dan pekerjaan. Salah satu pancoran yang paling menarik perhatian yakni pengelukatan Sang Hyang Wisnu Suci yang dihiasi patung Dewa Wisnu dengan pahatan naga berkepala 3 sebagai simbol perlindungan dari segala mara bahaya. Ada pula pengelukatan Siwa Nilekanta untuk memohon menghilangkan racun, pengelukatan Betari Danu yang berkaitan dengan pertanian, pengelukatan Sang Hyang Aji Saraswati untuk memohon ilmu pengetahuan, dan pengelukatan Hyang Wismaya yang dihiasi patung Tualen sebagai simbol kebijaksanaan dan kesidian. Keberadaan Pura Kedatuan Raksasa Sidi kini tidak hanya menjadi tempat persembahyangan, namun juga menjadi ruang spiritual bagi umat untuk mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa melalui prosesi penyucian diri dan pencarian ketenangan batin. Hendra, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.